SVKC. Jadi di sini saya ingin menjelaskan bagaimana menggunakan Google Data Engine dengan menggunakan Citra Sentinel-2 untuk mengklasifikasikan software file atau klasifikasi data terlatih. Lalu kita masuk ke platform dan kode editor. Kemudian akan seperti ini. Kita langsung cari Sentinel karena kita menggunakan Sentinel. Langsung kita import, lalu kita paste sintaks yang udah ada. Di sini bagian sentinelnya for image collectionnya kita ganti jadi PS karena di bagian sintaksnya udah diperintah menggunakan PS, nanti akan menjadikan PS image gitu. Lalu kita cari pulau yang akan kita klasifikasikan, itu kita menggunakan pulau tunda. Kita akan ubah datanya menjadi satelit biar kelihatan untuk mengklasifikasikannya. Lalu kita ke bagian polygon untuk membentuk inner. Jadi sini kita menggunakan gambar bentuk. Di bagian geometri ini kita setting untuk membuat inner. Apa sih inner? Inner itu daerah yang akan yang tidak mau kita klasifikasikan atau yang tidak mau diambil. Sini menambahkan inner, import asset of geometry. Ini kita bisa menggunakan warna yang kita mau sesuaikan. Oke. Lalu kita titik-titikin aja daerah yang tidak mau kita klasifikasi. Jadi ini adalah data innernya. Lalu kita nambahkan layer lagi untuk membuat outer. Apa sih itu outer? Outer itu daerah titik luar yang akan dijadikan klasifikasi. Jadi caranya sama, namanya diganti menjadi outer. Untuk import hasil geometri di sininya bebas kalian mau pilih warnanya apa. Klik OK. Jadi kita langsung nge-polygonin outernya. Bagian outernya sudah seperti ini. Lalu kita tambahin layer lagi untuk membuat ROY. Apa sih itu ROY? ROY itu data yang mau kita ambil atau pulau bagian pulau yang akan kita klasifikasikan. Warnanya bisa manis. Oke. Jika udah seperti ini, mau membacain sintaks di bagian 31. Sini ada namanya for sample, yaitu kayak untuk menggabungkan semua kelas dengan menambahkan kolom ucap untuk membantu data menjadi data terlatih atau lucu. Jadi di sini ada kayak sequence, solution, Gibson, Coral, dan Jupyter. Gimana sih kita untuk mengklasifikasi untuk membedakan sesuai kelas masing-masing? Jadi nanti kita akan menggunakan layer lagi. Layer lagi ini bisa diacak saja untuk memudahkan untuk mengklasifikasinya. Layer. Lalu bagian geometrinya ini kita setting lagi. Namanya kita sesuaikan. Yang pertama itu seagrass. Di bagian import as-nya itu fit collection. Di bagian properties kita tambahkan propertiesnya itu class. Kita mau klasifikasiin dan value-nya 1. Kita menggunakan warnanya yes. Jadi kita tinggal mengkotakkan di mana letak seagrass atau lambun yang ada di pulau tunda ini. Jadi ini bagian seagrass yang saya tahu. Oke, dilanjut dengan step shallow sand. Ini diedit lagi aja jadi shallow sand. Ini bisa diganti ke drop connecting. Propertiesnya tetap class dan value nya 2. Shallow sand itu apa sih? Shallow sand itu bagian pasir yang ada di permukaan atau yang masih kena airnya masih dangkal kayak gitu. Seperti itu. Nah, jadi ini udah kalau polygon yang bagian shallow sand, jadi akan di layer lagi untuk kayak deep sand, coral, dan Jupyternya akan dilakukan seperti step yang sama dan mengkotakin sesuai klasifikasi yang kita akan ambil. Oke, jadi di sini layernya udah ada 5 klasifikasi. Yang pertama itu ada seagrass, shallow sand, deep sand, coral, dan Jupyter. Jadi ini udah sesuai kotaknya udah sesuai warnanya.
di sini mau sedikit menjelaskan kenapa sintaks 31 ini nama-nama ekspresi berusaha itu menjadi abu, karena di sintaks nomor 120 ini var value itu yang berada di settingan geometry importnya, karena kayak seperti si Grace ini udah diperintahkan kalau class value-nya itu 1 dan Shawson itu 2, Gibson itu 3, kalau itu 4, Debater 5. Jadi di bagian geometry setting ininya masing-masing, di bagian propertiesnya disamain kayak seperti kayak property class dari Debater ini itu value-nya 5 kayak gitu. Jadi kenapa tulisan yang di sintaks 31 ini menjadi warna itu jadinya itu udah terlatih atau terbaca. Lanjut untuk sintaks 63 yang 4 itu untuk ngasih tahu bagaimana cara mengklasifikasi hasilnya gitu. Jadi ini untuk yang color itu kita bisa lihat dari berbagai kayak misalnya si Grace itu warnanya apa, jadi kita harus nanti menyesuaikan warna yang udah sesuai gitu yang kita klasifikasi. Jadi ini copy aja, lalu kita ubah masing-masing. Setelah itu kalau jika sudah mengubah sesuai dari geometri inputnya, lalu kita run aja. Kita run. Jadi ini hasil yang bilang, jadi mau sedikit pembahasan dulu. Jadi kita di bagian layar kita injek dulu, mau ke bagian image dulu, di bagian bentuk. Jadi di bagian bentuk ini yang saya ketahui itu jadi yang bagian yang saya ketahui ini yang warna oranye, jadi sebenarnya dari sini lebih dominan di bagian selatan. Lalu bagian solution atau pasir yang masih berada di permukaan ini di bagian sini ada warna biru terang. Lalu dipsannya ada di bagian persebarannya ada di bagian paling luar. Lalu ada koral yang dominan dari bagian selatan sampai timur. Lalu yang warna putih ini adalah deep water. Ini bisa kita cek saja sebentar. Jadi di bagian layar sini vertical classification itu untuk menambahkan warna per parameter. Jadi seperti ini, dan ada keterangannya seperti vertical classification ini kayak grass, translucent, deep sand, coral gitu. Meternya sini terlihat jelas. Lalu untuk bagian habits, di bagian habits ini baru terlihat kontur atau data yang kita mau klasifikasikan seperti ini. Dan untuk PS image, ini bagian PS image ini sebaran dari sentinel yang udah kita klasifikasikan. Kita balik lagi ke bentuk klasifikasi. Jadi di sini di training sampel size itu ada 300.013, 734. Lalu tes sampel size-nya ada 51.284 dan conversion matrix yang ada 6 elemen. Terus akurasinya 0,9. Sebenarnya bagian akurasi ini yang paling akurat itu 1. Semakin banyak data yang kita bisa klasifikasiin atau kita pakai itu, datanya semakin bagus. Oke, lanjut ke task. Lalu kita run. Jadi ini kita run akan diekspor untuk di drive kita sendiri. Nah, jika udah berhasil, berarti nanti hasilnya ada di drive kita sendiri. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kalau lebih mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.